Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Mendengar nama seorang Yonko pada awal-awal sebelum time skip ya, mungkin menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Karena kita tahu ya, sebutan Yonko mengacu kepada 4 kelompok bajak laut yang sudah berada di level yang sangat berbeda. Sehingga mereka bisa menguasai lautan selanjutnya yang dinamakan dunia baru. Yang mana berarti keempat bajak laut itu bisa dianggap sebagai kelompok-kelompok yang paling dekat dengan pulau terakhir atau tahta dari Raja Bajak Laut itu sendiri. But seiring perjalanan waktu, kita mulai mempelajari semuanya one by one. Dan memang kalau dilihat secara menyeluruh ya, para mantan-mantan Yonko terdahulu bisa dibilang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Bahkan pasukan yang mereka miliki aja emang gak main-main. Kita coba ambil aja contoh perang yang terjadi di Marineford War saat S akan dieksekusi, dimana dari satu pasukan dan aliansi satu Yonko aja udah bisa bikin angkatan laut untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya, termasuk 7 bajak laut atau Shichibukai agar berada di pihak mereka. Well, dari sini kita tahu meski orang yang turun ke perang ya adalah Edward Newgate atau yang saat itu bisa dianggap sebagai manusia terkuat di dunia One Piece, tapi setidaknya kita memiliki gambaran kasar kalau satu Yonko aja udah bisa bikin ketar-ketir dunia. Karena faktanya dua penyeimbang di laut aja hingga harus bersatu agar bisa memastikan kalau kemenangan bisa diraih di posisi mereka. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin dikejutkan dengan seberapa besarnya kelompok para Yonko ini. Karena selain mereka yang meminjamkan nama atau bendera mereka untuk suatu negara yang ingin berada di bawah naungan perlindungan salah satu Yonko, buat ngejatuhin sebuah negara atau bikin keributan doang aja, gak perlu hingga kapten mereka yang turun tangan sendiri. Tapi cukup dengan komandan-komandan di kelompok bajak lautnya saja. Wah, beberapa pulau-pulau khususnya yang berada di dunia baru udah mengenali para petinggi dari kelompok Yonko. Makanya misalnya ya, kayak waktu sebelum pesta permen, beberapa orang-orang kuat dari bajak laut Big Mom dipencarkan ke pulau-pulau yang berada di bawah perlindungan mereka untuk mengambil makanan-makanan yang disukai oleh Big Mom, dan kalau ada yang gak bisa menyediakannya, gak perlu menunggu bala bantuan datang. Cukup mereka sendiri aja, udah selalu siap bertarung dengan siapapun. Contoh lainnya aja kayak misal Jack yang berhasil menaklukkan negeri Zou hanya dengan pasukannya saja. Padahal kita sendiri tahu seberapa kuat para penduduk asli dari suku Mings yang berada di sono. Semua hal ini pada awalnya diperlihatkan semata-mata untuk memberitahu kita bahwa para kelompok yang dianggap sebagai Yonko memang memiliki pasukan-pasukan yang banyak dan kuat-kuat, sehingga memang sangat sulit rasanya untuk bisa berurusan dengan bajak laut seperti mereka. Akan tetapi kalau dilihat saat ini, mereka yang udah menjadi Yonko dalam waktu yang lama atau berarti sudah bisa dianggap sebagai legenda di dunia bajak laut. Karena siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Big Mom, Shirohige, Kaido, dan Shanks? Semua bajak laut yang memutuskan untuk berlayar pasti udah familiar sama nama-nama itu. Dan yang sangat disayangkan kali ini, bisa kita katakan kalau para bajak laut legenda itu satu persatu mulai jatuh dari singgasananya. Terlebih untuk bajak laut Big Mom yang mungkin awalnya sejak memasuki arc Whole Cake Island, kita sendiri ngerti kalau bajak laut Big Mom emang terlihat seperti gak memiliki celah. Punya wilayah kekuasaan yang sangat luas, diisi oleh orang-orang yang emang harus kita akui kekuatannya. Dan terlebih kaptennya sendiri Big Mom ya emang punya kemampuan yang gak bakalan bisa disaingi oleh sembarangan orang. Contohnya aja kerajaan Gear Double Six yang udah kita ketahui sendiri kekuatannya ya, tapi dengan mudahnya bisa jatuh ketipu daya dari seorang Yonko. Dan malah hampir aja nama Gear Double Six saat ini cumalah tinggal tersisa nama saja. Karena mereka semua menjadi korban dalam pesta pernikahan settingan yang dipersiapkan oleh Big Mom. Harus diakui memang kalau dari arc Whole Cake Island aja kita tahu kalau kelompok bajak laut Big Mom bukanlah kelompok yang ingin dihadapi oleh siapapun. Karena bahkan Orba Senju sendiri aja meski udah menggunakan kekuatan Gear 4-nya masih belum mampu memberikan serangan yang berarti kepada Big Mom. Malah dari sisi Luffy sendiri terpaksa memakan satu korban. Siapa lagi kalau bukan Pedro yang mengorbankan nyawanya agar Luffy dan yang lainnya bisa keluar dengan selamat dari wilayah kekuasaan Big Mom. Sayang meski bisa kita anggap kalau Luffy gak melakukan sesuatu hal yang berarti ke Big Mom ya, atau bisa kita anggap kalau serangan Luffy gak kerasa sama Big Mom, tapi tetap aja apa yang mereka lakuin di wilayah Big Mom, khususnya yang saat itu sedang mengundang beberapa orang penting dari dunia bawah, ngebuat reputasi dari Big Mom menjadi seakan tercoreng. Soalnya secara gak langsung Luffy telah berhasil mengacak-ngacak wilayah kekuasaan dari Big Mom, dan parahnya ya, pesta teh yang udah ditunggu-tunggu oleh Big Mom malah menjadi sebuah bencana yang menjadi titik balik kejatuhan dari kelompok bajak laut Big Mom.
Bahkan setelah chapter 1064 rilis dan dikabarkan kalau Big Mom mati menurut perkataan Puding, bisa kita anggap kalau semua ini menjadi kejatuhan yang sempurna bagi kelompok bajak laut Big Mom guys. Karena parahnya lagi ya, kalau kita hubungkan dengan beberapa momen yang sedang terjadi, bisa kita lihat melalui cover story yang sedang memperlihatkan beberapa momen di wilayah kekuasaan Big Mom. Kalau kondisi dari mereka yang sedang ditinggal oleh kaptennya jauh dari kata baik-baik aja. Setelah berhasil menangkap Yonji dan Niji, bukannya mendapatkan informasi yang berguna, malahan mereka secara gak langsung ya seakan membiarkan keduanya lolos, hingga seorang sisar klon aja memutuskan untuk ikut bergabung sama mereka, dan puncaknya Katakuri dan Oven sendiri dibuat terkecoh oleh kemampuan dari Caesar. Ya, kalian gak salah dengar, bahkan ketika ada Katakuri di sana, mereka masih bisa kecolongan sampai 3 orang yang harusnya diamankan, malah berakhir sebaliknya bisa bebas dan membuat malu bajak laut Big Mom. Terus gak cukup sampai di situ ya. Bahkan di cover story selanjutnya kita tahu kalau Charlotte Cracker, salah satu jenderal manisannya Big Mom ya, kembali berhasil dikalahkan. Yang mana udah fix kayaknya kalau orang yang berada di balik penyerangan tersebut ialah Aokiji dan Van Augur. Dan yang lebih parahnya lagi, Kuzan dan Van Augur berhasil menculik Puding. Padahal kita tahu seberapa berharganya Puding bagi Big Mom sendiri, karena kekuatan yang dimilikinya bisa menuntun seseorang untuk sampai ke Love Tale. Well, bak sudah jatuh tertimpa Duren ya. Mimpi yang semula ingin menciptakan sebuah negeri atau tempat di mana semua ras bisa hidup dan tinggal berdampingan. Semua mimpi itu seakan sirna seketika di tangan para generasi terbaru. Karena kalau informasi tentang kematian Big Mom benar adanya dan kondisi dari wilayah kekuasaan yang bisa diporak-porandakan dengan begitu mudahnya, rasanya titel seorang Yonko memang sudah layak untuk lepas dari Charlotte Linlin. Meski dia sebenarnya udah memegang kekuasaan di setengah lautan terakhir dalam waktu yang sangat lama. Ya, sebegitu cepatnya rasanya sebuah kelompok bajak laut kayak Big Mom yang semula dianggap begitu superior, namun gak kerasa ya saat ini udah mulai bisa dipreteli satu persatu sejak kemunculan dari Aur Bakasencho di wilayah kekuasaannya. Wah, kayaknya next time bahas Kaido menarik nih. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat basa-basi terkait konten kali ini. So, see you next time. Adios di Karamelo, stay safe everyone. Salam Animania.